Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam puji syukur kehadirat ilahi dengan penuh kesadaran bahwa Dia telah membalas dosa-dosa yang telah banyak kita lakukan dengan karunia nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Salawat serta salam semoga dicurahkannya pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentu saja beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kita dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak para hadirin yang berbahagia untuk sejenak merenungkan tentang keutamaan ilmu. Untuk itu, saya akan menyampaikan kembali suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Pada suatu waktu, seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika ada orang yang meninggal dunia bertepatan dengan acara majelis ulama, manakah yang lebih berhak mendapat perhatian?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Jika telah ada orang yang mengantarkan dan menguburkan jenazah itu, maka menghadiri majelis ulama itu lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Bahkan ia lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit, atau sholat 1000 hari 1000 malam, atau sedekah 1000 dirham pada fakir miskin, atau 1000 kali berhaji, bahkan lebih utama daripada 1000 kali berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu. Tahukah engkau bahwa Allah dipatuhi dengan ilmu dan disembah dengan ilmu pula? Tahukah engkau bahwa kebaikan di dunia dan di akhirat adalah dengan ilmu, sedangkan keburukan di dunia dan di akhirat adalah dengan kebodohan. Demikian tingginya nilai ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala." Sampai-sampai Nabi kita yang mulia mengatakan, mengikuti majelis taklim itu lebih utama daripada sholat 1000 hari 1000 malam. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka timbullah pertanyaan di hati kita, mengapa ilmu itu diistimewakan? Mungkin jawabannya adalah karena ilmu merupakan bahan dasar untuk bertafakur. Sedangkan kata Nabi, bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Orang yang memiliki banyak ilmu akan dapat menghasilkan tafakur yang berbobot. Dan inilah yang dapat menghantarkan manusia menuju pencerahan jiwa. Itulah mungkin salah satu penyebab mengapa Islam meletakkan ilmu di atas segala-galanya. Seorang ahli hikmah mengatakan bahwa ilmu itu ibarat baterai mobil atau aki mobil. Semakin sering mobil itu digunakan, maka akan semakin besar pula muatan listrik baterai tersebut. Sebaliknya, jika mobil itu tidak digunakan, maka baterai akan menjadi lemah dan akhirnya benar-benar menjadi rusak. Rasulullah SAW telah menegaskan pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita miliki dengan sabdanya yang terkenal. Barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang ia diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Dan Allah akan menolong dia dalam amalannya sehingga ia mendapatkan surga. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia tersesat oleh ilmunya itu. Dan Allah tidak menolong dia dalam amalnya sehingga ia akan mendapatkan neraka. Para hadirin yang berbahagia, seorang ulama kita yang terkenal yaitu almarhum Profesor Dr. Hamka dalam bukunya menulis bahwa ilmu itu tiang untuk kesempurnaan akal. Bertambah luasnya akal, bertambah luaslah hidup. Datanglah bahagia. Bertambah sempit akal, maka bertambah sempit pula hidup, bertambah datanglah celaka. Dari situ kita mengetahui bahwa memang ilmu bukanlah
segala-galanya, tetapi tanpa ilmu segala-galanya menjadi tidak bermanfaat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa iman tanpa ilmu sama dengan pelita di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dapat dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.